Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan hari Sabtu pagi ini. Gua ingin berbicara terkait dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos yang dikabarkan tidak sabar ingin langsung membuat banyak perubahan, ingin memperbaiki situasi di Manchester United. Dan ini bisa terlihat bagaimana nampaknya Ineos yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe ini tidak membuang-buang waktu. Bahkan semenjak akhir tahun lalu mereka berhasil ya disepakati oleh Glazer dan tentu saja pihak Manchester United, mereka akan masuk dengan 25%. Ineos langsung terlibat di bursa transfer musim dingin kemarin. Disebutkan Ineos memperoleh semacam kayak kewajiban tugas di urusan football operation. Mereka langsung garcep, mereka terlibat dalam keputusan-keputusan di bursa musim dingin kemarin, yang ternyata kalau gue lihat Manchester United dengan situasi saat ini mereka tetap disiplin, yaitu tidak mendatangkan pemain ya, demi untuk menghindari kesulitan di musim panas nanti dengan financial fair play. Manchester United juga menurut gua sukses melakukan atau melepas ya pemain-pemain yang memang bermasalah, baik itu secara teknis maupun secara non teknis. Pemain seperti Jadon Sancho yang memang menjadi menjadi masalah bagi skuad Erik ten Hag kalau menurut gua dengan situasi yang dimilikinya. Sebelum bursa transfer musim dingin dibuka, gue sudah bilang kalau ini akan menjadi prioritas dan ini tidak mudah. Kenapa? Gaji Jadon Sancho tinggi, lalu juga Manchester United mendatangkan Jadon Sancho ini dengan biaya yang sangat tinggi ya. Dan tentu saja kalaupun dipinjamkan butuh biaya peminjaman, dan situasi dengan Jadon Sancho yang tidak latihan dalam kurun waktu tertentu ini kan juga bisa menjadi potensi semacam kayak kesulitan bagi manajemen Manchester United untuk menemukan tim yang ingin bahkan meminjam Jadon Sancho. Ada kabar dari Saudi dan lain-lain, tapi sukses Borussia Dortmund yang menurut gue juga ada strategi bagus dari manajemen Manchester United. Tentu saja Borussia Dortmund, tim sebelumnya dari Jadon Sancho, punya potensi akan bisa mengembangkan lagi skill permainan Jadon Sancho di atas lapangan, sehingga kalau seandainya nanti memang di musim panas akan dijual, ada kemungkinan harganya pun juga bisa jadi akan naik kembali. Lalu situasi juga dengan banyak melepas pemain dengan pinjaman, potensi beli, lalu ada sell on clause, artinya kalau pemain tersebut dijual, Manchester United juga akan mendapatkan persentase hasil ya kan. Hal-hal yang menurut gua belum atau hampir tidak pernah dilakukan di periode-periode sebelumnya. Namun Ineos yang memiliki pengalaman dan tentu saja juga mereka berharap ya Manchester United ini bisa berkembang, berubah lebih bagus lagi di rezim Ineos ini, sudah mulai terlihat perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Lalu Omar Barada, ini juga kabar yang sangat mengejutkan. Tokoh yang menurut gua seperti dikader untuk menjadi CEO City Football Group, yang juga menaungi Manchester City. Kita tahu bagaimana suksesnya Manchester City dalam paling tidak 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya soal Pep Guardiola, tapi juga bagaimana manajemen tim di sekeliling Guardiola dan juga di atas Pep. Salah satunya ada Omar Barada di sana, yang tidak pernah digembar-gemborkan di media, tapi Ineos sukses kalau menurut gua membajak dari Manchester City atau City Football Group. Memang belum belum bekerja secara resmi karena dikabarkan baru nanti sekitar musim panas. Tapi yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari Manchester City, dan menurut gua ini merupakan satu langkah raksasa yang luar biasa dari Ineos, dari manajemen Manchester United. Selesai sampai di situ? Belum.
Manchester United dikabarkan juga akan mendatangkan sporting director. Nama-nama yang disebutkan, nama-nama mentereng, menurut gua nama-nama yang memang malang melintang dan memiliki pengalaman yang luar biasa ya di dunia sepak bola Inggris maupun juga Eropa. Ini sesuatu yang juga selama 10 tahun terakhir paling tidak ada di Manchester United. Selesai sampai di situ? Tidak. Stadion. Oh, sebelum ke stadion, ke lapangan latihan. Sempat ada berita Carrington berencana akan diselesaikan, lalu ada lahan ya kan, area baru yang kabarnya diincar oleh Ineos Manchester United untuk dijadikan lapangan latihan yang lebih baru dengan teknologi yang lebih mutakhir. Karena memang Carrington disebutkan sudah tidak banyak keluhan lah ya. Cristiano Ronaldo kita tahu, bahkan Zlatan pun juga kabarnya demikian. Banyak pemain yang ya intinya Manchester United kalau ingin menjadi klub yang terbaik, semuanya harus yang terbaik. Dimulai bukan cuma skuadnya saja, manajemennya juga, termasuk infrastruktur lapangan latihan, dan yang terbaru stadion tadi yang gue sudah singgung sedikit. Ineos Sir Jim Ratcliffe mengincar Wembley of the North untuk membuat Wembley di utara. Ada perdebatan akankah kapasitasnya saja yang ditambah ya, merenovasi Old Trafford, atau membuat New Old Trafford. New tapi Old Trafford. Enggak, karena memang nama areanya kan Old Trafford. Sesuatu yang ada sisi positifnya, bisa diperdebatkan, tapi kalau gue melihat bagaimana ada ambisi melakukan perubahan dari Ineos ya, ingin menempatkan Manchester United ini sejatinya sebagai klub yang memang terbaik. Dan terbaik di atas lapangan di dunia sepak bola modern ini bukan soal masalah skuad pemain saja. Seperti kita main PlayStation, seperti kita main FIFA, hanya urusannya di pemain-pemain saja dan juga joysticknya, bukan demikian, ataupun layar, bukan. Tapi komponen-komponen lain yang lebih detail. Ineos punya pengalaman, Ineos punya pengetahuan, dan Ineos juga, terutama Sir Jim Ratcliffe, punya keinginan yang menurut gue ingin mengembalikan Manchester United di posisinya. Di mana itu posisinya? Kalau menurut gua ya, posisi di mana setiap musimnya Manchester United ini ada di perebutan gelar juara di kompetisi-kompetisi yang diikutinya. Premier League, FA, Carabao, maupun juga turnamen di Eropa. Ini penting. Nah, tapi hal-hal tersebut yang tadi gua sebutkan ya, ini perubahan-perubahan besar yang tidak akan instan. Ini butuh proses, hanya saja tadi disebutkan di awal, Ineos ingin percepatan. Nah, semoga saja percepatan yang akan dilakukan oleh Ineos ini bukan sesuatu yang instan. Karena kalau cuma sesuatu yang instan, menurut gua ya ini bahkan ujungnya bisa jadi mengecewakan. Dan gua harap Ineos sekali lagi dengan pengalaman dan juga pengetahuannya bisa secara rapi, walaupun mungkin dikatakan ingin cepat ya, dalam melalui proses tersebut. Karena apa yang terjadi, contohlah market sekarang sudah terbentuk, Manchester United kalau mengincar pemainnya pasti mahal kan? Dan ini juga harus diperbaiki oleh Ineos, dan untuk merubah sesuatu seperti ini jelas tidak bisa dalam waktu singkat, bahkan mungkin bisa 1-2 musim, karena market sudah sedemikian terbentuk. Kalau Manchester United harga pasti tinggi sekali, dan menurut gue ini salah satu juga yang harus diperbaiki dari sisi rekrutmen. Kurang lebih demikian ngobrol ringan bagaimana Mursobat Football United, keinginan percepatan dari Ineos. Kalau gua cepat nggak masalah, tapi tetap harus rapi ya, dengan mengedepankan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Bukan sesuatu yang instan saja. Bagaimana Mursobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.